Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Jujur, saya lagi antusias banget nih karena kita bakal masuk ke sebuah kisah yang luar biasa keren. Hari ini, kita bakal melihat langsung bagaimana sebuah kota berhasil mengubah salah satu kehilangan industri terbesarnya yang paling kelam menjadi sebuah mercusuar modern yang bersinar untuk komunitas dan dunia olahraga. Mereka nggak lagi menggali batu bara di sini. Dan hanya ada lapangan kosong tempat kuil itu berdiri sebelumnya. Puisi yang lumayan menyayat hati tentang ditutupnya tambang batu bara Wearmouth ini, menurut saya benar-benar langsung mengatur nada emosional dari cerita kita. Coba bayangin aja, sebuah komunitas pekerja keras yang selama ini dibangun di atas fondasi keringat di bawah tanah, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit kalau jantung industri mereka udah berhenti berdetak selamanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dari batu bara menjadi sepak bola. Nah, mari kita selami ini. Kisah kita tuh sebenarnya dimulai dengan sebuah pukulan ganda yang sangat berat bagi kota Sunderland di awal tahun 90-an. Di satu sisi, mereka baru saja kehilangan industri utama kebanggaan mereka. Di sisi lain, mereka juga terancam kehilangan lapangan sepak bola legendaris yang sangat mereka cintai. Roker Park, rumah bersejarah berusia 99 tahun bagi klub Sunderland AFC, kondisinya saat itu udah makin terjepit di antara perumahan padat dan sebagian besar tribunnya masih berupa tribun berdiri. Masalahnya pada tahun 1990 keluar yang namanya Laporan Taylor yang mewajibkan semua stadion sepak bola di Inggris untuk menggunakan tempat duduk penuh demi keamanan. Jadi, mau nggak mau, Sunderland terpaksa harus ninggalin Roker Park yang mulai lapuk ini dan secepatnya mencari lokasi raksasa yang baru. Disinilah tambang Wearmouth masuk ke dalam cerita, sebuah lahan kosong bekas tambang yang super luas tepat di tepi sungai Wear. Lanjut ke bagian 2, membangun katedral baru. Pembangunan stadion ini sebenarnya adalah sebuah respons yang super ambisius. Ketua klub saat itu, Sir Bob Murray, nggak cuma melihat ini sebagai krisis, tapi beliau melihat peluang emas buat ngebangun sebuah arena kelas dunia. Kalau kita lihat garis waktunya, gila sih ini pergerakannya cepet banget. Tambang batu bara ditutup tahun 1993. Terus, di tahun 1996, konstruksi udah langsung dimulai oleh Ballast Wilshire. Ini kontraktor yang sama yang bikin Amsterdam Arena yang ikonis di Belanda itu loh. Proyek raksasa yang menelan biaya sekitar 15 hingga 24 juta pound sterling, ini akhirnya selesai di tahun 1997. Stadion ini dibuka lewat pertandingan persahabatan melawan raksasa Belanda, Ajax, yang berakhir seri 0-0. Oh iya, band rock legendaris Status Quo juga ikut manggung di perayaan pembukanya. Saking antusiasnya para penonton, baru 3 tahun kemudian atau di tahun 2000, tribun utaranya udah harus diperluas lagi. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ada tebak-tebakan nih buat kalian. Coba tebak, kira-kira lagu terkenal apa yang hampir aja dijadiin lagu pembuka resmi pas para pemain memasuki lapangan di stadion ini? Kalian percaya nggak? Mereka awalnya bener-bener sempat ngetes lagunya Survivor, Eye of the Tiger, diputar kenceng-kenceng lewat pengeras suara stadion. Tapi sayangnya ide itu langsung dicoret. Kenapa? Karena ternyata rival mereka, Leeds United, udah pakai lagu itu duluan. Nggak mungkin dong pakai lagu rival. Sebagai gantinya mereka justru memilih Dance of the Nights, sebuah karya komposer klasik Prokofiev. Mereka sampai niat banget beli hak ciptanya langsung dari keponakan sang komposer. Dan pilihan ini jenius banget sih. Karya klasik ini menang telak karena nada dramatisnya benar-benar terdengar megah dan mengintimidasi banget waktu menggema di dalam arena. Masuk ke bagian 3. Apa arti sebuah nama? Nama ikonik dari stadion ini ternyata nyimpen cerita yang lumayan panjang. Dan jujur aja, hampir aja punya nama yang 100% berbeda. Kalian tahu nggak sih, kalau stadion ini dulunya nyaris banget dinamain pakai nama anggota keluarga kerajaan Inggris? Nah, ini salah satu fakta paling mengejutkan yang kita temuin. Dan ini ada hubungannya sama momen kesedihan nasional yang lagi melanda Inggris di tahun 1997. Jadi gini, setelah kepergian Putri Diana yang sangat tragis waktu itu, pemerintah Inggris secara khusus sempat meminta supaya stadion baru ini dinamai Stadion Putri Diana. Tapi dengan penuh hormat, Sir Bob Murray menolak permintaan itu. Beliau ngomong kayak gini, "Saya tidak menyetujuinya karena stadion ini milik kita dan nenek moyang kita yang bekerja dalam kegelapan di tambang atau galangan kapal." Beliau benar-benar teguh pada pendiriannya buat mastiin kalau nama stadion itu harus didedikasikan untuk menghormati para penambang lokal. Prinsipil banget kan? Nah, yang bikin fakta tadi makin menarik adalah kebenaran di balik namanya sendiri. Banyak orang yang salah kaprah dan ngira kalau Stadium of Light atau Stadion Cahaya ini cuma hasil copas dari stadionnya Benfica di Portugal yang namanya Estádio da Luz. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya. Nama ini murni sebuah penghormatan buat lampu Devi, semacam alat penerangan wajib buat para penambang batu bara.
Cahaya dari lampu ini adalah simbol keselamatan, harapan, dan penghargaan buat akar kelas pekerja yang keras di lahan tambang Wearmouth itu. Bahkan kalau kalian berkunjung ke sana, ada patung lampu Dewi raksasa yang berdiri gagah banget tepat di luar pintu masuk. Sekarang, bagian 4. Pengalaman stadion dari dalam. Oke, kita geser fokusnya sedikit dari sejarah masa lalu ke gimana sih rasanya pengalaman fisik di dalam mangkuk stadion asimetris modern yang muat 49.000 orang ini. Ada satu inovasi yang menurut saya luar biasa banget. Di tahun 2015, stadion ini sukses jadi klub sepak bola pertama di dunia yang ngebuka ruang sensori khusus. Namanya Ruang Sensori Nathan Shipe. Ini tuh ngebuktiin banget kalau bangunan ini nggak cuma sekedar susunan beton dan baja, tapi benar-benar dirancang dengan kepedulian yang mendalam sama komunitasnya. Mereka berhasil nyiptain standar emas yang baru buat inklusivitas autisme di dunia olahraga. Keren banget. Tapi ya namanya juga stadion raksasa, pasti ada aja cerita lucunya. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus kursi merah muda. Jadi, sinar matahari yang terus-terusan nyorot selama puluhan tahun, tuh secara harfiah bikin pudar kursi-kursi warna merah cerah stadion yang tadinya didesain buat mengintimidasi lawan. Ujung-ujungnya, warnanya malah berubah jadi merah muda pastel yang lucu. Jelas aja, ini langsung jadi bahan lelucon abadi buat para pendukung dari klub rival yang lagi pada datang nonton. Dan cerita soal kursi ini dengan brilian nunjukin gimana solidnya para supporter di sana. Alih-alih nyawa kontraktor mahal buat benerin, pas pemilik baru Stewart Donald ngebeli 31.500 kursi pengganti di tahun 2018, coba tebak apa yang terjadi. Lebih dari 2.000 penggemar Sunderland dengan sukarela ngorbanin waktu luang mereka. Mereka datang berbondong-bondong, mencabut sendiri kursi-kursi pink yang udah pudar itu, dan memasang yang baru murni pakai tenaga mereka sendiri. Bener-bener anekdot yang luar biasa ya, tentang rasa memiliki komunitas yang sangat kuat. Sampai kita di bagian kelima sekaligus yang terakhir, lebih dari sekedar sepak bola. Stadion sebesar ini tuh emang udah pasti melampaui perannya yang cuma sekedar jadi lapangan kandang buat tim Sunderland AFC. Angka-angka rekor penonton ini benar-benar bikin geleng kepala. Buat rekor pertandingan sepak bola, penonton terbanyak mereka itu sekitar 48.000 orang waktu tanding lawan Liverpool di tahun 2002. Tapi yang bikin kaget, tur konser musik Ed Sheeran di tahun 2022 justru berhasil nyedot sampai 60.000 penonton. Coba bayangin, konser musik malah ngalahin rekor kehadiran sepak bola sepanjang masa di bangunan stadion bola itu sendiri. Skala penggunaan tempat ini bener-bener masif banget. Selain Ed Sheeran, stadion ini udah jadi langganan tuan rumah buat konser mega global dari artis-artis papan atas kayak Beyoncé, Rihanna, Oasis, sampai Pink. Nggak cuma itu, stadion ini juga rutin dipakai buat pertandingan timnas Inggris, baik pria maupun wanita. Bahkan, mereka udah ditunjuk jadi tempat pertandingan pembuka buat Piala Dunia Rugby Wanita di tahun 2025 nanti. Dan di luar urusan lapangan, tempat ini juga jadi saksi kelulusan ribuan mahasiswa Universitas Sunderland setiap tahunnya, serta jadi markas buat yayasan sosial komunitas. Bisa dibilang tempat ini tuh emang denyut nadinya wilayah Tyne and Wear. Nah, sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Kira-kira sejarah masa lalu apa yang sebenarnya lagi tersembunyi atau mungkin terlupakan di balik megahnya monumen-monumen modern di kota kalian sendiri? Kota Sunderland udah berhasil membuktikan kalau mereka bisa ngebangkitin kembali memori kelam masa lalu industri mereka menjadi sebuah cahaya terang di masa depan, sebuah stadium of light. Jadi lain kali kalian lagi jalan lewatin sebuah bangunan besar di kota kalian, coba deh tanya ke diri sendiri, cerita siapa dan keringat siapa yang sebenarnya terkubur tepat di bawah tanah tempat kalian berpijak itu. Terima kasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini dan teruslah menggali sejarah di sekitar kalian ya. Sampai jumpa!